Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku kelas 7, sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Amin. Nah, baik, sebelum Ustazah menyampaikan materi matematika pada hari ini, di sini Ustazah mau memberitahu tentang sebuah doa, di mana doa ini merupakan doa yang Rasulullah panjatkan kepada Allah agar dilindungi dari segala kemudorotan, penyakit, kerugian, serangan musuh dan sihir. Doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Artinya, dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, doa ini bisa kalian panjatkan pada pagi hari dan pada petang. Nah, pada musim wabah seperti ini, kalian bisa banyak-banyak berdoa, doa yang Ustazah sampaikan tadi. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Oke, ada 3 subbab materi yang akan Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang penyajian himpunan, kemudian himpunan kosong, dan yang ketiga himpunan semesta. Kemarin kita sudah mempelajari konsep himpunan, masih ingat ya? Konsep himpunan? Himpunan itu merupakan kumpulan yang didefinisikan secara jelas. Contohnya, kumpulan siswa yang namanya diawali huruf A gitu ya. Tapi kalau bukan himpunan, itu adalah kumpulan yang tidak didefinisikan secara jelas atau masih menimbulkan pertanyaan. Misalnya kemarin apa? Misalnya kumpulan kota-kota besar gitu ya, atau kumpulan siswa pandai. Nah, itu masih menimbulkan pertanyaan. Kota besar itu yang seperti apa? Kemudian yang pandai itu yang bagaimana gitu ya. Itu masih menimbulkan pertanyaan sehingga bukan himpunan. Nah, untuk mengawali penyajian himpunan di sini, Ustazah sajikan gambar tentang penyajian makanan. Nah, tentunya ibu kalian di rumah ketika menyajikan makanan itu bervariasi ya. Ada yang disajikan dengan menggunakan mangkok, ada yang disajikan dengan menggunakan piring, ada yang disajikan dengan nampan dan lain sebagainya. Nah, itu berbagai jenis penyajian makanan. Begitupun dengan himpunan. Himpunan itu bisa disajikan dalam 3 cara. Cara yang pertama itu yaitu adalah dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Jadi anggota himpunannya itu siapa saja, itu kan nama lainnya enumerasi. Nah, suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Kurung kurawal bentuknya seperti ini, nggak tahu ya. Manakala banyak anggotanya, sangat banyak, cara mendaftarkan ini biasanya dimodifikasi, yaitu diberi tanda 3 titik. Nah, seperti ini, tanda 3 titik. Kalau anggotanya sangat banyak, dengan pengertian dan seterusnya mengikuti pola. Nah, contoh ini. Contoh penulisan himpunan dengan menyebutkan anggota. Nah, ini. Himpunan A, berarti anggotanya 3, 5, 7. Gitu ya, cara bacanya seperti itu. Himpunan B anggotanya 2, 3, 5, 7. Himpunan C anggotanya A, I, U, E, O. Himpunan D anggotanya, nah ini sebelum min 3 ini berarti banyak sekali anggotanya. Kemudian min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini tanda titik 3 tadi ya. Jadi tanda titik 3 tadi itu merupakan
modifikasi dari himpunan yang anggotanya sangat banyak. Jadi pada penyajian himpunan pertama ini caranya adalah dengan menyebutkan langsung anggota dari masing-masing himpunan tersebut. Kemudian, nah ini sedikit informasi. Himpunan semua bilangan asli dinotasikan A. Yang sudah Ustazah jelaskan. Masih ingat ya, bilangan asli itu adalah bilangan bulat positif nama lainnya. Yaitu anggotanya ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian himpunan semua bilangan cacah dinotasikan C kapital. Bilangan cacah itu masih ingat ya, bilangan cacah itu adalah bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Sehingga anggotanya ada 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan yang ketiga, himpunan semua bilangan bulat. Nah, kalau bilangan bulat itu terdiri dari 3 ya, yaitu bilangan bulat negatif, kemudian bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Anggotanya adalah, nah ini dinotasikan B, sehingga anggota B adalah titik, berarti kan seperti min 10, min 9, min 8 gitu ya. Nah itu termasuk bilangan bulat negatif. Kemudian min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, diingat-ingat ya, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, kemudian bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Kemudian yang keempat, himpunan semua bilangan real dinotasikan dengan R kapital. Contoh bilangan real itu ada akar 3, 2/3, 3/4, 0,45, dan seterusnya. Berarti lebih ke bilangan real itu contohnya seperti bilangan pecahan, bilangan desimal, bilangan akar, itu termasuk dari bilangan real. Nah, cara kedua dari penyajian himpunan yaitu dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Jadi, menuliskan sifat si anggota. Contoh, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Nah, itu ya. Jadi, sifatnya itu adalah bilangan ganjil lebih dari 1 dan kurang dari 8. Berarti bisa kalian sebutkan ya. Ada 3, 5, 7 gitu ya. Jadi, anggota dari himpunan A adalah 3, 5, 7. Kemudian yang B. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Nah, bilangan prima sudah kalian pelajari juga di SD dan di bab 1 kemarin gitu ya. Bilangan prima kurang dari 10 itu berarti ada apa saja? Ada 2, 3, 5, 7. Nah, bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki 2 faktor saja, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Bisa kalian pelajarin lagi di bab 1 kemarin. Nah, kemudian C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Berarti anggota himpunan C adalah A, I, U, E, O. Kemudian yang D adalah himpunan bilangan bulat. Berarti tadi ya, dari bilangan bulat negatif ke bilangan bulat positif dan bilangan 0. Itu anggota dari himpunan bilangan bulat. Jadi kalau untuk yang B itu dituliskan secara lengkap gitu ya, sifat-sifatnya. Kemudian cara penyajian himpunan yang ketiga yaitu dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, notasi pembentuk himpunan itu bentuk umumnya seperti ini. Kurung buka kurawal X garis kemudian P X kurung tutup kurawal tuh ya. Dimana ini X-nya itu mewakili anggota dari himpunan. Jadi si X-nya ini itu anggota himpunan. Sedangkan PX P ikut gitu ya. PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan. Jadi syaratnya agar si X bisa menjadi anggota himpunan itu seperti apa? Nah, itu PX-nya. Contoh. Nih. Ini cara bacanya gimana tadi? Himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu A sama dengan kurung buka kurawal X garis X kurang dari 6 dan X elemen atau anggota dari bilangan asli gitu ya.
Nah, jadi di sini si X-nya itu anggota himpunan, X kurang dari 6, karena kan 1, 2, 3, 4, 5 itu kan kurang dari 6 ya. Nah, di mana 1, 2, 3, 4, 5 itu juga merupakan bilangan asli atau bilangan bulat positif. Gitu. Nah, lambang X garis X kurang dari 6 dan X elemen asli ini bisa dibaca sebagai himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X adalah elemen bilangan asli gitu ya. Jadi himpunan X adalah sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X adalah elemen bilangan asli. Nah, tetapi jika kita sudah memahami dengan baik, maka lambang ini biasanya cukup dibaca dengan himpunan bilangan asli kurang dari 6. Jadi dibacanya dari belakang. Untuk simpelnya bacanya dari belakang. Himpunan bilangan asli yang kurang dari 6 ya. Berarti anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, contoh nih. Ini. A sama dengan himpunan yang anggotanya semua X sedemikian sehingga X lebih dari 1. Ini kan 1 kurang dari X, nama lainnya X lebih dari 1. Dan X kurang dari 8 serta X adalah bilangan ganjil. Nah, atau cara baca yang lainnya adalah A merupakan himpunan bilangan ganjil di mana bilangan ganjil tersebut lebih dari 1 dan kurang dari 8. Nah, berarti anggota dari A adalah 3, 5, 7 gitu ya. 3, 5, 7 ini kan bilangan ganjil lebih dari 1 dan kurang dari 8. Nah, kemudian yang B. Cara bacanya ini berarti B merupakan himpunan bilangan prima di mana bilangan prima tersebut kurang dari 10. Nah, jadi kita sebutkan nih bilangan prima yang kurang dari 10. Berarti ada 2, 3, 5, 7. Kemudian yang C. C itu merupakan himpunan yang anggotanya adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Berarti C adalah anggotanya A, I, U, E, U. Oke, nah, agar lebih jelas dalam menyajikan himpunan dengan 3 cara, kita akan coba ubah sajian himpunan berikut dalam bentuk sajian yang lainnya. Nah, di sini Ustazah akan memberikan 2 contoh saja ya, yang 3 dan 4-nya kalian bisa pelajari dan isi sendiri. Nah, nomor 1. Himpunan A merupakan bilangan cacah kurang dari 5. Jika disajikan dengan menyebutkan anggotanya, maka A sama dengan nah. Berapa anggotanya apa saja berarti? Bilangan cacah yang kurang dari 5. Berarti ada 0, 1, 2, 3, 4. Angka 0 ini masuk ke dalam bilangan cacah ya. Bilangan cacah itu tadi apa? Bilangan 0 plus bilangan bulat positif. Dan jika disajikan dengan notasi pembentuk himpunan, maka A sama dengan ini X kurang dari berapa ini? X kurang dari 5. Ini diisi 5. Dan X elemen bilangan cacah. Ini diisi bilangan cacah. Ini cacah ya diisinya. Nah, kemudian nomor 2. Himpunan A itu merupakan himpunan dari bilangan bulat, di mana bilangan bulatnya itu lebih besar dari min 2 dan kurang dari 3. Nah, jika disajikan dengan menyebutkan anggotanya, maka B sama dengan, nah, tadi apa ya? Bilangan bulat yang lebih besar dari min 2, berarti ada min 1. Kemudian habis itu 0, kemudian 1, kemudian 2, sampai 2 saja ya, karena dia mintanya kurang dari 3, berarti di sini sampai 2 saja. Min 1, 0, 1, 2. Dan jika disajikan dengan menyebutkan sifat keanggotaannya adalah P itu merupakan bilangan bulat lebih dari berapa? Lebih dari min 2 dan kurang dari 3 gitu. Ini nomor 3 dan 4-nya bisa kalian isi ya titik-titiknya. Jika belum paham bisa tanyakan Ustazah. Nah, ini tugasnya ya. Tugas, tulislah anggota-anggota dari himpunan berikut. Ini nomor 2, nomor 3 dilengkapi tabelnya.
berdasarkan penyajian himpunan yang sudah Ustazah jelaskan gitu ya, ini diisi. Ini kolom-kolom yang kosong diisi. Nanti dikumpulkan maksimal hari Jumat ini ya. Maksimal Jumat ini jam 9 malam. Lebih dari itu tidak Ustazah terima tugasnya. Nah, kemudian ada himpunan kosong. Apa sih itu himpunan kosong? Di sini Ustazah memberikan contoh gitu ya, untuk bisa paham himpunan kosong. Nah, jadi gini, ada 4 orang siswa, Batara, Simon, Sudraja, dan Mersius, memiliki kesempatan sama untuk memenangkan suatu hadiah undian. Agar salah satu dari keempat siswa dipilih secara adil menjadi pemenang, maka panitia memberikan 1 dari 4 pertanyaan tentang himpunan yang tersedia dalam kotak undian. Keempat pertanyaan pada kotak undian itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Yang kedua, menentukan himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Yang ketiga, menentukan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Yang keempat, menentukan himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Pemenangnya adalah siswa yang dapat menemukan paling sedikit 1 anggota himpunan. Nah, setelah pengundian, si Batara dapat pertanyaan nomor 2, Simon dapat pertanyaan nomor 3, Sudraja dapat pertanyaan nomor 1, dan Marsius dapat pertanyaan nomor 4. Kira-kira siapa yang menang ya? Nah, kita bahas satu persatu. Himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Nah, bilangan cacah itu kan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ada nggak bilangan cacah yang kurang dari 0? Tidak ada ya. Berarti himpunan ini tidak memiliki anggota. Itu ya. Kemudian yang kedua, himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, ada enggak? Tidak ada ya, karena tidak ada satupun bilangan bulat di antara 0 dan 1, sehingga himpunan tersebut tidak memiliki anggota. Kemudian yang ketiga, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2, apakah ada anggotanya? Tidak ada ya, karena seluruh bilangan ganjil tidak akan habis dibagi dengan 2. Berarti himpunannya tidak memiliki anggota. Nah, kemudian yang keempat, himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Nah, bilangan prima itu kan tadi ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, ternyata bilangan prima yang merupakan bilangan genap adalah ada angka 2, sehingga anggota himpunan tersebut ada 1, yaitu angka 2. Nah, sehingga tadi yang dapat ini siapa? Nah, ini ya. Marsius yang dapat nomor 4 itu Marsius. Ternyata yang dipilih Marsius itu himpunannya memiliki 1 anggota, yaitu 2, sehingga pemenangnya adalah Marsius. Kesimpulan tentang himpunan kosong nanti akan Ustazah jelaskan di akhir himpunan semesta ini ya. Nah, kemudian himpunan semesta. Yunita, Septi, dan Andi adalah 3 orang siswa yang diberi tugas oleh Pak Taufik untuk menuliskan nama siswa yang berawalan huruf tertentu di kelasnya. Yunita diminta menuliskan nama siswa yang berawalan huruf Y, sedangkan Septi diminta menuliskan nama siswa yang berawalan huruf S, dan Andi diminta untuk menuliskan nama siswa yang berawalan huruf A. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh ketiga siswa tersebut? Nah, jadi pemecahan masalahnya seperti ini. Yang pertama langkahnya, Yunita, Septi, dan Andi itu memilih nama siswa yang dimulai dengan huruf Y, S, dan huruf A. Mengelompokkan nama siswa, ini nama siswa maksudnya ya, mengelompokkan nama siswa yang namanya dimulai dari huruf Y, S, dan A, kemudian menyajikan himpunan dengan mendaftar anggotanya. Misalkan tadi S kapital itu simbol dari himpunan semesta ya. Diingat-ingat, S itu merupakan simbol dari himpunan semesta. Nah, misal S sama dengan himpunan nama semua siswa di dalam kelas. Jadi semua siswa di dalam kelas masuk ke dalam himpunan S, himpunan semesta. Kemudian yang A itu merupakan himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf Y. Sedangkan yang B adalah himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf S. Sedangkan C himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf A. Nah,
kita bisa sajikan dalam diagram Venn. S itu ini kita gambarkan dengan kotak besar ini himpunan S, himpunan semesta. Nah, himpunan semesta, himpunan S ini di dalamnya ada 3 anggota himpunan, yaitu himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Nah, himpunan A itu sendiri memiliki anggota berupa siswa yang namanya dimulai dari huruf Y, gitu ya tadi ya. Ini A itu himpunan nama-nama siswa yang dimulai dari huruf Y. Ada Yunita, Yuniar, Yasin. Sedangkan himpunan B itu anggotanya adalah siswa yang namanya berawal dari huruf S. Ada Sunario dan Subhan. Kemudian yang himpunan C itu anggotanya adalah siswa yang namanya dimulai dari huruf A. Ada Andi, Ahmad, Anton. Nah, berdasarkan keterangan di atas dapat diperoleh informasi sebagai berikut. Himpunan A berada dalam himpunan S. Himpunan B juga berada di dalam himpunan S. Yang dikotakin besar ini kan ada A, B, C gitu ya. Jadi himpunan A, B, dan C merupakan atau berada di dalam himpunan S. Kemudian yang nomor 2, himpunan S memuat himpunan A, B, dan C gitu ya. Himpunan S itu memuat himpunan A, memuat himpunan B, dan memuat himpunan C. Artinya himpunan S memuat semua unsur dari himpunan A, B, dan C. Berarti Yunita, Yuniar, Yasin, Sunario, Subhan, Andi, Ahmad, Anton itu merupakan unsur atau anggota dari himpunan semesta gitu ya. Atau himpunan yang sedang dibicarakan. Kemudian nomor 3, seluruh siswa di kelas merupakan himpunan semesta dari himpunan nama siswa yang namanya dimulai dari huruf Y, huruf S, dan huruf A gitu ya. Nah, jadi seluruh siswa ini merupakan himpunan semesta dari himpunan nama siswa yang dimulai dari huruf Y, S, dan A. Contoh nih, untuk lebih jelasnya biar paham tentang himpunan semesta. Contoh, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari A 1, 3, 5, 7. Nah, jadi kita mau nyari himpunan semesta yang anggotanya itu mencakup 1, 3, 5, 7. Nah, himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah yang pertama S. Ini ya, himpunan S anggotanya 1, 3, 5, 7 gitu ya, langsung. Jadi himpunan semesta yang mungkin untuk yang pertama ini adalah kita bisa tuliskan langsung S itu ya anggotanya 1, 3, 5, 7. Nah, kemudian himpunan semesta yang kedua S sama dengan himpunan yang anggotanya bilangan ganjil. Apakah benar? Benar ya ini ya. 1, 3, 5, 7 itu merupakan bilangan ganjil. Jadi si 1, 3, 5, 7 itu masuk ke dalam himpunan semesta bilangan ganjil. Kemudian yang C 1, 3, 5, 7 ini juga bisa masuk ke dalam himpunan semesta dari bilangan asli. Ini bilangan asli ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 aja. Karena di sini juga sampai 7. Jadi ini kan ada 1, ada 3, ada 5, ada 7 gitu ya. Jadi 1, 3, 5, 7 ini masuk ke dalam himpunan S yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian 1, 3, 5, 7 juga masuk ke dalam himpunan semesta bilangan cacah. Bilangan cacah itu tadi apa? Bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Karena kan 1, 3, 5, 7 itu masuk ke bilangan bulat positif. Jadi dia himpunan semestanya masuk juga ke himpunan bilangan cacah. Kemudian yang kelima, 1, 3, 5, 7 itu juga masuk ke dalam himpunan semesta 10 bilangan asli pertama. Berarti ini kalau kita tuliskan lengkap semuanya, 10 bilangan asli pertama itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi 1, 3, 5, 7 ini masuk ke dalam 10 bilangan asli pertama. Oke, nah simpulannya adalah himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota gitu ya. Yang dinotasikan dengan seperti ini. Ini dibacanya Pi. Pi atau kurung kurawal di mana di dalam kurung kurawal ini tidak ada isinya, tidak ada anggotanya. Kemudian himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan S kapital.
himpunan semesta pembicaraan mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Maksudnya gimana Ustazah? Jadi ini kan 1357 ini mempunyai anggota yang sama dengan himpunan yang sedang dibicarakan. Jadi 1357 merupakan himpunan yang jumlah anggotanya sama dengan himpunan yang sedang dibicarakan. Nah, ini himpunan yang sedang kita bicarakan, yaitu himpunan A. Nah, atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Nah, ini misalkan nih, himpunan semestanya itu kan anggotanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 anggota. Ini lebih banyak dibandingkan dari himpunan A yang sedang dibicarakan. Karena himpunan A itu cuma punya 4 anggota itu ya. Ini 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi intinya himpunan semesta itu bisa jumlah anggotanya bisa sama dengan atau lebih banyak dari himpunan yang sedang dibicarakan. Dan himpunan semesta itu anggotanya tidak boleh kurang dari jumlah anggota himpunan yang sedang dibicarakan gitu ya. Nah, himpunan semesta ini disebut juga sebagai himpunan universal dan disimbolkan dengan U kapital. Oke, sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan dan dikumpulkan kepada Ustazah maksimal pada hari Jumat pukul 9 malam. Jika ada yang belum paham bisa tanyakan ke Ustazah, bisa isi di kolom komentar atau bisa langsung WA ke Ustazah. Sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.